Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل شعرا لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات. قيل ما الشجاعة؟ قيل الشجاعة صبر ساعة. فينبغي لطالب العلم أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويؤذي المعلم وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. قال شاعر إن الهوى لهو الهوان بعينه وسريع كل هوى سريع هواني. Setelah kemarin kita diajarkan untuk bermusyawarah sebelum menuntut ilmu, kita diingatkan di sini oleh musannif bahwa setiap perkara, perbuatan yang ingin kita lakukan, maka yang harus kita ketahui kalau ingin apa yang kita kejar, apa yang kita lakukan itu sukses, kuncinya adalah sabar. Wasabat, tetap konsisten. Sabar, konsisten adalah jalan utama, cara utama untuk mensukseskan apapun yang akan kita lakukan. Kalau nggak sabar, nggak konsisten, apapun yang kita lakukan nggak akan berhasil. Saya kasih gambaran, toko parfum, sebulan 2 bulan nggak ada pembeli atau sepi pembeli, alah, tutup aja, ya wes selesai. Buka tutupnya nggak jelas. Kadang jam 7 malam sudah tutup karena sepi, embongi tutup. Kadang jam 09.00 tutup. Loh, orang nggak bisa memprediksi akhirnya, engko rono tutup. Nggak sabar. Coba konsistenkan, jam 9 saya tutup. Nggak ada pembeli, saya tutup jam 9. Loh, orang itu kan sudah tahu, oh kok kono tutupnya jam 09.00. Tutupnya di toko itu jam 9. Jadi kalau belum jam 9 saya masih nututi. Dia nggak kecewa ketika sampai ke sana tetap buka. Dan itu yang membuat akhirnya datang pelanggan-pelanggan yang lain. Jam buka, jam tutup itu dikonsistenkan. Dan segala macam yang lain loh, urusan yang lain. Buka pengajian. Terkadang ada pengajian, terkadang tidak ada. Tidak ada jadwal menentu.
saenake dhewe. Enak kepingin ngajar, kepingin pengajian, ya pengajian, ndak kepingin enggak. Ya, enggak ada yang datang. Harus konsisten. Nanti orang akan datang dengan sendirinya. Itu otomatis. Kalau enggak konsisten, nanti kadang ada, kadang enggak ada. Orang akan aku teko gak ono. Wayahe gak teko ono. Akhirnya malas akan meninggalkan. Itu dalam segala urusan. Dalam segala urusan harus konsisten. Harus sabar dalam menjalaninya. Ya, kalau kepingin segala sesuatu langsung berhasil di awal langsung enak, nggak ada orang miskin, nggak ada orang bodoh. Semuanya akan mendapatkan. Nah, diuji dengan kesabarannya, dengan konsistennya, dia akan mendapatkan. Karena itu orang yang sukses, orang yang alim nggak banyak, lakinnahu aziz. Jarang orang yang bisa konsisten, orang yang bisa sabar dalam menjalankan segala sesuatu itu jarang. Kalau dihitung yang alim sama yang bodoh ya banyaknya bodoh. Kalau dihitung yang kaya sama yang miskin ya banyaknya yang miskin. Kenapa? Ya ini nggak punya sahabat, nggak punya sabar. Kuncinya di situ. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, likullin ila sya'bil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Untuk segala sesuatu, bila ingin mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, mendahului dalam kedudukan yang tinggi, mau tidak mau harus ada pergerakan. Lah pergerakan itu akan membuat orangnya bisa sukses, tapi jarang pada orang bisa melakukannya dengan konsisten. Ada pergerakan di awalnya toh, setelah itu mengendur, nggak sukses. Yang sukses itu ketika dia sabar, dan yang masih sabar, yang konsisten itu nggak banyak. Jarang orang yang bisa sampai ke derajat itu. Karena itu dikatakan man sabata nabata. Orang yang tekun, orang yang konsisten, dia akan memiliki hasil. Ketika dia konsisten, dia sabar, dia akan memiliki hasil. Al-Imam Buwaiti, murid Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau itu nggak gampang nyantol pelajaran, nggak gampang hafal, tapi tekun, sabar, akhirnya berhasil. Kalaupun cerdas tapi nggak tekun, nggak sabar, nggak akan berhasil. Jadi jangan pernah menyalahkan saya ini bodoh, saya ini nggak pintar, saya ini sudah tua, sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami. Coba lakukan dikit demi sedikit, tekuni. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Membaca Al-Quran lambat bacanya, nggak bisa cepet, coba tekuni, pelajari, tekuni, dikit demi sedikit, ayat demi ayat. Coba baca secara pribadi di rumah, satu ayat diulangi bagaimana satu ayat ini baca dengan lancar. Selesai, lanjut kedua, lanjut ketiga. Satu Al-Quran nanti lancar. Hanya saja kita kan nggak konsisten. Pokoknya baca, ya kurang. Ada hasil tapi kurang. Karena nggak konsisten memperbaiki satu persatu ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan
Seseorang ulama ditanya, Mas syaja'ah, orang yang pemberani atau orang yang gagah itu yang gimana? Dijawab, asy-syaja'atu sabru sa'ah. Orang yang pemberani atau orang yang gagah itu orang yang alhasil orang yang hebat itu bukan orang yang kuat badannya, bukan. Orang yang kuat badannya, tapi kalau nggak pernah latihan, nggak akan kuat ngangkat beban. Walaupun kuat dia tapi suruh ngangkat beban nggak kuat. Kuli guru-guru ngangkat semen 40 kilo kayak ngangkat beras 5 kilo. Apa yang membuat beda? Konsisten dan sabarnya. Kuli itu karena kebutuhan ekonominya akhirnya terpaksa membawa itu, dan dia rasakan dengan beban berat itu dengan sabar dan setiap hari dilakukan. Itu ada cerita, satu orang punya sapi. Sapinya itu sapi digendong. Orangnya enggak dompal enggak, tapi kuat gendong sapi. Orang yang terheran ngelihat, ditanya, kok bisa? Iya, saya yang gendong ini dari bayinya sapi ini. Jadi saya dapat sapi ini ibunya mati dari kecil, belum bisa jalan. Nah saya butuh ngasih makan, ada makan aja cuma di gunung. Setiap hari saya gendong ke gunung. Jadi gendong bayinya sapi ke gunung. Setiap hari digendong sampai gede. Kuat. Coba gak tahu gendong. Ayo angkatan. Ojo sapi. 50 kilo yang mau angkatan. Langsung kon mereteli boyoen. Karena dia sabar menakuni itu. Sabar sesaat dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi kalau pengen sukses kuncinya satu, sabar, konsisten, sabar dan konsisten. Karena itu ini dalam segala hal. Fayambaghi li talibil ilmi an yasbuta wa yasbir ala ustad wa ala kitab. Bagi orang yang mencari ilmu, sudah semestinya bagi dia untuk selalu konsisten, sabar atas gurunya. Namanya guru manusia, ya kadang ngomongnya enak, ya kadang ngomongnya gak enak, dan semuanya itu obat untuk kita. Jangan pas enak itu saya sabar dengan guru saya, pas gak enak gak sabar loh. Justru pas gak enak itu berarti obat yang manjur untuk kita. Sabar pada guru. Kalau belajar kitab sabar sampai hatam kitabnya. Sampai hatam, bukan hanya hatam ya, pahamnya. Sabar, jangan kesusu nang hatam, enggak, sabar. Konsisten. Sedikit demi sedikit dipahami. Sehingga hatta la yatrukahu abtar. Sehingga tidak membuat ia meninggalkan kitabnya atau gurunya abtar, kosong dari manfaat. Wa ala fanin, sabar ketika mempelajari satu mata pelajaran, fikih misalkan, apalagi fikih yang sangat membosankan, ya, sabar. Jangan bingung pindah ke haluan lain, fun lain. Sabar, konsisten. Hatta la yashaghila bi fanin akhar qabla an yutkinal awal. Sebelum kita menguasai satu fan ini, jangan pindah ke fan yang lain.
Wa ala baladin, sabar tinggal di satu kota hatta la yantakil ila baladin akhar min ghairi darurah, sehingga enggak keluar ke tempat yang lain kalau memang tidak ada perlunya. Selesaikan dulu di kota itu. Kalau mau nyari ilmu di kota lain, nanti selesaikan dulu yang di kota ini. Baru nanti kalau sudah selesai, kita mau menimba ilmu lagi, misal di Indonesia, mondok, di pondok manapun lah. Jangan ke susu, saya kepingin ke Mesir, saya kepingin ke Saudi, saya kepingin ke Yaman, saya kepingin ke Hadramaut, saya kepingin ke Tarim. Tunggu, selesaikan dulu di sini. Selesai berangkat. Kecuali kalau kita sudah dari awal di sana, ya wis selesaikan di sana baru pindah ke tempat yang lain. Kenapa kok kita harus sabar dengan satu dulu diselesaikan baru pindah ke yang lain? Dari satu guru selesai baru pindah guru yang lain. Dari satu kitab selesai baru ganti kitab yang lain. Dari satu fan ilmu ke fan yang lain. Kenapa kok demikian? Fa inna dzalika kullah, kalau kita nggak sabar, nggak konsisten dari satu hal dulu, yufarriqul umur, hal itu akan membuat kacau balau urusan. Nanti bingung kalau pindah dari satu guru ke guru. Nanti guru yang A nyuruhnya seperti ini, guru yang B nyuruhnya seperti ini, nggak sama. Terus gimana kita sebagai murid? Nuruti yang ini kurang ajar sama yang ini, nuruti yang ini kurang ajar sama yang ini, kan repot. Konsisten satu guru. Satu kitab juga gitu, fokus dulu satu kitab. Jangan bingung untuk kitab selanjutnya sebelum kitab ini selesai. Kenapa? Karena nanti kita akan terbagi, terpecah, nggak dapat dua-duanya, nggak dapat ini, nggak dapat ini, nggak paham di sini, ya nggak paham di sini. Jangan memfokuskan satu fan, bingung fan yang lain, akhirnya kacau. Kecuali yang di situ fannya saling mengisi ya. Kalau fannya saling mengisi, nggak ada masalah. Atau kitabnya itu tujuannya hanya sekedar saling mengisi kekosongan yang ada di kitab ini, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, beresiko. Akhirnya enggak ini, enggak itu, enggak dapat semuanya. Belum selesai di sini, pindah di sana. Akhirnya enggak tahu apa yang diperlukan di sini, dapatnya di sana, kembali ke sini bingung akhirnya. Selesaikan dulu di sini, biar kita tahu apa yang kita dapatkan di sini. Barangkali yang di sini kita dapatkan lebih banyak daripada yang di sana. Yufarriqul umur. Kemudian wa yushghilul qulub, membuat hati kita nggak bisa konsentrasi, sibuk. Kenapa terpecah? Harus mikir dua, mestinya mikir satu, akhirnya mikir dua. Dan itu yudayyi'ul awqat. Justru awalnya biar cepat, ternyata tambah melambat. Dan yang paling penting wa yu'dil mu'allim, hal itu dapat membuat gurunya nggak seneng. Dan itu membuat akhirnya dia tidak dapat berkah. Nah, karena itu konsisten, sabar, enak gak enak dilakoni dirasakno, susah berat dijalani saja, sabar, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, memberikan kita guru yang sabar mendidik kita, konsisten mendidik kita, sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muhammad Fatihah.